Saya Universitas Gajah Mada S2 dan juga sebagai penulis sejarah wabah atau epidemi ya, sejarah epidemi lepra di Tanah Karo. Mungkin langsung saja kepada Ibu Lister Eva, dipersilakan Bu. Baik, terima kasih kepada Michael Sigalingging. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Adinda John Power atas keterlambatan saya. Kebetulan memang pandemi COVID membuat mau tidak mau mengantarkan kita kepada pembelajaran jarak jauh dan daring. Tadi saya baru selesai daring jam 5, jadi kemudian saya minta bantuan suami saya untuk diantar ke sini gitu. Dan terima kasih kepada narasumber yang sudah mengkaji atau sedikit, bukan sedikit ya, tapi komentar-komentar yang membangun untuk nantinya pada penyempurnaan buku selanjutnya di buku sejarah epidemi lepra yang saya tulis tahun 2012. Dan memang masih ada keinginan saya untuk menyempurnakan buku ini pada penelitian yang lebih dalam, karena memang nanti akan saya ulas di sini. Kenapa tadi dengan Abang apa tadi? Bang Avena. Oke, Bang Avena dan Pak Idris. Kalau Pak Idris, Ibu saya lah ya bilangnya. Saya sudah acap kali bertemu, cuman mungkin ya apa ya jarang say hello mungkin ya gitu. Baik, Avena tadi ya. Oke, namanya keren ya namanya. Sebentar saya flashback dulu ke belakang, saya review kembali perjalanan saya tentang penulisan buku sejarah epidemi lepra ini. Jadi buku ini penelitian saya, riset saya ini berangkat dari ditemukannya atau berangkat dari saya ketika S1, saya bimbingan dari dosen Profesor Bungaran Antonius Simanjuntak. Jadi waktu S1 itu beliau adalah PS saya, dan saat bimbingan skripsi dengan beliau, penelitian saya, riset saya skripsi itu pada waktu itu judulnya tentang bagaimana agama Kristen bisa masuk di Tanah Karo. Yang setelah banyak saya baca buku, ternyata orang Karo ini adalah satu masyarakat yang memiliki sifat yang ada beberapa buku saya baca itu tertutup, itu yang pertama. Kemudian konsep-konsep kepercayaan itu tinggi banget, artinya kepercayaan asli mereka. Dalam arti di sini ketika orang Toba mengakui hanya ada beberapa konsep begu tanda kutip ya gitu ya, tetapi orang Karo banyak. Itu saya baca, dan itu hasil wawancara saya kepada salah satu narasumber saya, itu Bapak JP Perangin-Angin. Pada waktu itu beliau adalah berperan sebagai ketua moderamen GBKP gitu. Beliau mengatakan, jadi itu hasil wawancara dari beliau sendiri begitu. Nah, kemudian saya mengumpulkan sumber-sumber banyak, dan saat itu hasil bimbingan saya Pak Pasadipo dengan Probas itu, Probas mengatakan bahwa kekristenan yang berlangsung di Tanah Karo itu dilakukan dengan satu metode yang sangat sempurna, yaitu metode holistik, yaitu metode dengan berbagai arah. Artinya holistik itu diberikan seperti apa ya, kalau kata kasarnya itu seperti sogokan gitu loh. Jadi kamu boleh masuk Kristen, tapi saya akan masuk Kristen, tapi ada perbaikan yang kamu berikan kepada hidup saya gitu. Jadi itu holistik, oleh Profesor Bas mengatakan demikian. Dan salah satunya itu adalah unsur kesehatan di situ. Jadi ada saluran kesehatan. Dan pada waktu itu saya memang mengumpulkan buku-buku yang berhubungan dengan Tanah Karo, dan di beberapa sumber saya itu, literatur yang saya gunakan itu ada menyinggung soal lepra gitu. Dan ini kemudian pernah saya sampaikan, dan ya seiring berjalannya waktu, karena tekad saya lanjutkanlah itu, kemudian saya ambil studi di UGM. Jadi buku ini adalah hasil riset yang saya lakukan dari 2008 sampai 2011. Jadi sebenarnya tadi karena saya terlambat, jadi seperti kata Avena tadi, saudara Avena tadi, bahwa kenapa tidak dibahas data bagaimana perbandingan populasi antara jumlah penduduk pada saat itu di tahun 1890 sampai 1890 1906 sampai 1942-an begitu. Kenapa tidak terlihat compare populasi begitu? Di halaman ini ada saya cantumkan. Jadi tidak terlalu begitu
frontal, tidak menunjukkan data kuantita yang cukup sangat tinggi. Tetapi kalau kita kembalikan ke masa 1890, 1906 dan 1942, saya pikir perbandingan ya, kalau kita logikakan perbandingan antara 8 orang ada 2 menderita lepra di era itu yang saya pikir saat itu masyarakat Karo sedang pada masa kolonialisme juga. Saya pikir itu bukan berarti tidak terkategori, kita katakan itu adalah penyakit yang berbahaya, yang mengancam sisi-sisi kehidupan masyarakat Karo pada waktu itu gitu. Dan dalam buku ini saya upayakan untuk menunjukkan bahwa bagaimana kondisi masyarakat Karo ketika wabah lepra itu melanda, menyerang masyarakat Karo, baik dari aspek ekonomi, kesehatan, kemudian seperti kata saudara Afena tadi, kajian antropologi memang saya pakai. Jadi saya memang di sini ada multidisipliner, saya pakai juga antropologi, saya pakai juga medis dan sejarah gitu. Jadi, tetapi tidak saya kemudian mendalami antropologi tersebut karena kan saya tetap berkutat pada sejarah. Jadi kan saya bicara perkembangan lepra di sini. Tetapi memang minimnya tadi data populasi tadi karena memang ketersediaan sumber yang saya peroleh pada waktu itu di tahun 2012, saya memang melakukan penelitian juga, pengumpulan data itu di ANDRI, Arsip Nasional, kemudian juga di Jakarta di perpustakaan, sampai juga ke Tanah Karo. Memang pada saat itu data yang saya peroleh ya, saya tidak mengeneralisasikan gitu, minim untuk saya, sehingga memang tampilan ini tahunnya itu saya tetap berkutat pada tahun 1890 itu saya sampaikan. Tetapi penggalian data-data kemudian peningkatan itu hanya bisa saya rekapitulasi, itu saya akumulasikan kita bisa lihat di halaman berapa ya. Saya terpaksa, Ibu tadi terpaksa baca juga nih bukunya Michael. Sedikit sudah lupa Ibu. Di halaman 142, 1906 itu ada 25 orang, 1907 ada 72 sampai 100 orang, 1924 ada 400 orang, 1930 ada di atas 400-an. Artinya kita kembalikan ini pada masanya, pada periodenya, pada temporalnya. Ini di atas 400 1930-an. Kemudian 1906 itu 25 orang. Dan terbukti ketika saya menggunakan literatur saya, salah satunya yang paling dominan itu adalah catatan harian El Budaan, adalah salah satu misionaris yang memang sangat konsentrasi, sangat berpusat pada penyembuhan penderita lepra di Lausimomo. Itu tidak hanya El Budaan mengatakan tidak hanya El Budaan, itu ada beberapa misionaris atau zendingnya. Kalau di Tanah Karo lebih dikenal dengan zending ya, bukan misionaris. Ada beberapa zending yang berperan terhadap penyembuhan, terhadap penanggulangan wabah lepra di Tanah Karo. Jadi bukan hanya penanggulangan itu bertumpu pada satu orang saja, tidak. Tapi itu berlanjut sampai tahun 1930-an. Nah, ketika saya melakukan riset di sana, di Lausimomo, saya wawancara dengan salah satu narasumber saya, Opung Boru Purba. Dia mengatakan sampai 1942 sampai 1950-an juga dia menerima langsung pengobatan medis itu dari dokter Belanda, orang Belanda. Itu Opung Boru Purba. Setelah itu saya tidak melakukan lagi kunjungan ke sana. Saya tidak tahu kabarnya beliau ya. Dan setelah 1930-an dia mengatakan 1950-an kemudian penderita lepra berkurang, dan banyak dari penderita lepra itu kemudian keluar dari Lausimomo karena merasa sangat secara psikologis mereka merasa bahwa mereka seperti tidak hidup sesungguhnya, karena mereka terkungkung, hanya diberikan makan kemudian pengobatan begitu, sehingga banyak mereka yang keluar. Nah, yang sedikit tadi ada saya dengar juga bahwa kenapa ini tadi Michael menyinggung, kenapa ini saya tidak epidemi. Jadi penggunaan konsep epidemi di sini, epidemi ini adalah bicara intensitas atau bicara penyebaran. Jadi skala tertinggi itu baru pandemi. Jadi epidemi ini kalau dia masih pada tingkat lokal, dia masih terkategori pandemi. Makanya lepra itu masih pada kategori epidemi, bukan pandemi.
gitu. Tapi memang pada kurun abad yang sama 14 sampai dengan 18 ya di Nusantara, kita katakan Nusantara ya karena waktu itu Indonesia belum terbentuk kan begitu. Di Nusantara, di Tanah Karo, termasuk juga di Tapanuli, termasuk juga tadi yang saudara Avena menyebutkan ada di Celebes itu juga ada saya singgung di sini. Udah itu pada kurun tataran itu memang lepra itu mewabah. Tapi pada pada abad yang sama, tapi pada rentang waktu yang berbeda, tapi pada kurun abad yang sama, gitu. Jadi penggunaan pandemi di sini, epidemi di sini bukan kepada kalau bisa disembuhkan, kemudian itu nggak epidemi dong, bukan. Karena penekanan epidemi di sini, setelah saya menggunakan juga pendekatan ilmu medis, gitu, epidemi di sini adalah kepada penyebaran. Jadi kalau pada strata lokal ya masih kategori pandemi dan masih tidak begitu cepat. Kalau COVID kan begitu cepat dia. Gitu. Jadi kepada skala penyebarannya saja begitu ya. Oke, itu tadi. Nah, kemudian berikutnya lepra. Kenapa tidak dibahas lepra basah kering? Ya, lepra memang dia terbagi dua. Jadi ada lepra basah, lepra kering. Hasil wawancara saya kepada tim medis di Lausi Momo bahwa lepra yang menular itu adalah ketika lepra basah, bukan lepra kering. Tetapi saya kan bukan penekanannya kepada perspektif medis. Jadi saya tidak begitu mengulas lepra basah dan kering, tapi memang saya menyinggung mutilasi-mutilasi yang terjadi pada seorang penderita lepra. Jadi ada step-stepnya, ada tahap-tahapan seseorang itu nanti kemudian menunjukkan dia lepra. Ya memang seperti kata Michael tadi, lepra itu tidak begitu pada tahap awal, pada level awal dasar tidak terlihat. Ya contohnya mungkin, contohnya pada tahap awal lepra itu penderita lepra menunjukkan putih-putih nih. Jadi di kulit kita, Brengfong, kamu nggak usah ngelihat langsung kulitmu ada putih-putih. Karena Tanah Karo nih Pak Mas Ribu dia. Nah, jadi ada putih. Jadi orang berpikir, masyarakat orang berpikir, oh itu panu, oh itu kurat gitu. Nah, itu pemikiran kita, mindset yang ada di masyarakat. Tetapi kemudian bercak-bercak putih yang melebar tadi, ketika kemudian itu tidak kita obati dan tidak sembuh dalam rentang beberapa waktu, itulah nanti yang akan mengarah kepada lepra tadi, yaitu ketika ada luka, kemudian luka itu tidak terasa, kemudian nanti pada level berikutnya akan terjadi mutilasi-mutilasi. Nah, berikutnya lagi antropologi yang tadi